Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia.
Kami naikkan syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami awal pertengahan ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kasih Allah yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Amin. Bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami.
kembali kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan, untuk kami merenungkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalam hati setiap kami, menerangkan kebenaran itu lebih lagi. Sehingga Tuhan, kami bukan saja mengerti firman Tuhan, namun kami dapat hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kuasa Allah yang bekerja dari awal pertengahan hingga selesainya perenungan kami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita memasuki bulan yang ke-9 dengan tema kita di dalam bulan ini, yaitu rahasia wahyu Allah. Dan subtema yang diberikan kepada saya pada minggu ini, manis di mulut. Saya mengambil ayatnya dari Yehezkiel 2 ayat 7 sampai pasal 3 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Nah, sebenarnya ayat yang diberikan kepada saya itu Wahyu 10 ayat yang ke-10. Nah, tapi pada topiknya itu sama. Kalau kita berbicara tentang manis di mulut, saya tahu kita akan langsung berpikir, oh itu berbicara tentang rasa. Jadi karena di mulut kita lah itu manis itu dapat dirasakan oleh lidah yang sehat. Nah, karena kalau lidahnya nggak sehat, ya kita dengar kesaksian dari banyak saudara kita penyintas COVID-19 mengatakan bahwa fungsi daripada indera perasa itu hilang. Nah, jadi kalau tema kita katakan manis di mulut, ya karena lidah kita, indera perasa itu memang adanya di mulut. Nah, jadi disitulah kita akan merasakan rasa maniskah, rasa pahitkah, rasa asam, asin, dan semuanya. Makan, minum, atau yang lainnya yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Namun, jika kita melihat ayat bacaan kita pagi hari ini dari Yehezkiel 2 ini, yang disuruh makan di situ bukanlah makanan yang biasa, tetapi gulungan kitab atau firman Tuhan untuk disampaikan kepada Israel. Gulungan itu akan memberi rasa manis seperti madu di mulut, dan setelah memakannya, Wahyu 10 ayat 10 Yohanes mengatakan di dalam perut dia menjadi pahit. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa konteks dari bacaan kita Yehezkiel 2 ini, kita lihat di situ bahwa itu berbicara tentang pengutusan Yehezkiel sebagai nabi kepada bangsa Israel yang memberontak dan melawan Tuhan, dikatakan. Sehingga pada saat itu mereka sudah ada di pembuangan Babel. Tapi Tuhan yang penuh kasih tetap memberikan mereka kesempatan supaya mereka bisa berbalik kepada jalan kebenarannya dan menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga Yehezkiel diutus kepada mereka. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7 dalam Yehezkiel 2, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi perkataan Tuhan yang harus disampaikan oleh Yehezkiel itu didapat melalui gulungan kitab. Dikatakan satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel. Dan itulah yang harus dimakan. Ketika dimakan, maka sang nabi akan menikmati rasa daripada apa yang dimakan itu. Tapi kalau kita renungkan, bagaimana gulungan kitab itu atau firman Tuhan itu bisa memberikan rasa yang manis atau rasa yang pahit bagi sang nabi atau bahkan bagi Rasul Yohanes. Dan apa hubungannya
dengan setiap kita pada akhir zaman ini. Karena kalau gulungan kitab yang adalah firman Tuhan bisa dirasakan dia manis, tentu kita harus mengecapnya lebih dahulu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk dapat menikmati rasa dari firman itu bagi setiap kita. Maka saya katakan kita harus, yang pertama, kalau kita melihat di dalam Yehezkiel 2 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi yang pertama, kita belajar bagaimana rasa itu akan kita bisa nikmati menjadi rasa yang manis. Firman Tuhan katakan, dengar dan taati perintahnya. Dengar dan taati firman Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel. Dengar, simak, pahami, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Maksud dan tujuannya bagi diri kita sendiri lebih dahulu. Kemudian bagi penerima atau kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Firman Tuhan katakan, dengarlah, jangan memberontak. Taatilah. Tuhan tahu persis kepada siapa dia mengutus Yehezkiel. Sehingga dia katakan, sampaikan mereka mau dengar atau tidak. Sekalipun engkau dikelilingi kala jengking, sekalipun engkau tinggal di tengah onak dan duri, sampaikan. Intinya Tuhan katakan, dengar dan taati. Jangan memberontak, jangan berikan alasan apapun itu. Makanya Yeremia 1 ayat yang ke-7, Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi enggak ada alasan untuk tidak taat, untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga tadi dia katakan, bukalah mulutmu, ngangakan mulutmu. Terimalah firman itu terlebih dahulu bagi dirimu sendiri. Cernalah untuk memahami isinya dengan tepat, sesuai dengan maksud Tuhan. Sehingga kamu bisa benar-benar menikmati manisnya firman itu di dalam hidupmu. Karena dengan demikian, kamu dapat mentaati perintah yang Tuhan berikan untuk menyampaikan pesan firman itu dengan tepat kepada orang yang dituju. Dan di ayat yang ke-9, firman Tuhan dalam Yehezkiel 2 tadi mengatakan, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Jadi sebelum Yehezkiel memakan gulungan kitab itu, sebelum dia mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, gulungan kitab itu dibentangkan di depan dia. Sehingga dia melihat apa isinya. Dia bisa baca dengan jelas. Ternyata ditulis, dikatakan timbal balik, nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan.
Nah, biasanya gitu kalau gulungan-gulungan kitab pada zaman dahulu itu ditulisnya sebelah saja. Kemudian digulung dari kedua sisinya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ditulis timbal balik. Berarti isinya penting dan tidak bisa dipisahkan. Kalau saya katakan, hal ini mungkin adalah sebab dan akibatnya. Dosa, pelanggaran kaum Israel, dan penghakiman Tuhan atau penghukuman yang harus diberitakan oleh Nabi Yehezkiel. Itulah yang tertulis. Peringatan dan konsekuensinya ada di situ. Kalau kita ingat Yeremia yang pernah juga Tuhan utus kepada bangsa Israel. Dengan terus-menerus dia memberitakan firman Tuhan akan penghukuman yang akan terjadi bagi bangsanya. Saya percaya ketika Tuhan mengutus Yeremia rindu bangsa itu berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi faktanya malah Yeremia ditangkap sama mereka. Dimasukkan, dikatakan ke dalam sebuah perigi atau sumur yang tidak berair. Hanya ada lumpur di dalam. Sehingga ketika mereka turunkan Yeremia masuk di dalam sumur itu, firman Tuhan mencatat dia terperosok ke dalam lumpur itu. Kita bisa lihat di dalam Yeremia 38. Hal yang sama bisa saja terjadi kepada Yehezkiel ketika dia memperingatkan bangsa Israel yang Tuhan katakan sudah memberontak dan melawan Tuhan. Karena Yehezkiel diutus untuk memperingatkan dan apa yang diperlihatkan kepada dia. Di dalam gulungan kitab itu dikatakan ada nyanyian, ratapan, keluh kesah dan rintihan. Tetapi Tuhan katakan meskipun engkau hadapi ancaman, engkau harus tetap taat. Lakukan meski mereka mau dengar atau tidak. Kalau kita renungkan dalam situasi yang demikian, sebenarnya kalau saya katakan, Tuhan juga membentuk keteguhan hati sang nabi. Demikian juga dengan setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak persoalan. Wah, gimana saya harus bersaksi, gimana saya harus memberitakan firman Tuhan. Hidup saya aja penuh dengan masalah. Sehingga kita menutup diri. Tetapi ingatlah, sekalipun banyak tantangan dikatakan, tidak ada alasan untuk mundur. Karena melalui situasi sulit yang kita hadapi pun, Tuhan dapat pakai untuk terus membaharui kehidupan kita oleh kasih-Nya, sehingga kita diubahkan menjadi sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dikatakan. Tetapi kalau kita melihat jika setiap teguran, peringatan yang disampaikan kepada orang yang melanggar aturan, kepada orang yang berdosa, langsung direspon dengan pertobatan, maka saya yakin Tuhan Yesus sudah datang memerintah di bumi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Manusia seringkali berusaha menutupi dosanya. Dengan segala cara dia upayakan. Ketika ada yang memperingatkan. Jika mungkin orang yang memperingatkan itu atau bahkan utusan Tuhan, hamba Tuhan itu disingkirkan saja supaya jangan selalu memperingatkan akan pelanggaranku. Tetapi Tuhan katakan kepada Yehezkiel, jangan takut,
meski ditolak, meski tidak didengar, meski mereka mengancam, beritakan. Apapun situasinya, firman Tuhan katakan kepada Yehezkiel, jangan memberontak. Kalau saya melihat pasti ada maksud Tuhan yang baik untuk membangun iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan teguran, jika kita merespon dengan benar. Karena Tuhan mau setiap kita dengar dan taati perintahnya. Dengan demikian, firman itu akan terasa manis di dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, supaya kita bisa tetap merasakan firman itu manis, maka di dalam pasal 3 Yehezkiel ayat 1 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Jadi yang kedua, makan dan beritakan, itulah perintah Tuhan. Jikalau kita mau makan firman itu dan kita tidak menyimpan untuk diri kita sendiri, maka akan terasa manis. Kan kita melihat di sini ada 3 perintah yang harus dilakukan oleh Yehezkiel. Makanlah, pergilah, beritakanlah, kata Tuhan. Ini menyatakan bahwa Yehezkiel tidak cukup hanya menerima firman itu bagi dirinya sendiri. Tetapi ia harus melangkah dan meneruskan kepada siapa firman itu harus diberitakan. Maka di ayat yang kedua dikatakan, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri menyuapi Yehezkiel dengan gulungan kitab itu. Jadi dikatakan kita melihat bagaimana Yehezkiel taat kepada perintah Tuhan. Dia memakan gulungan kitab itu yang Tuhan berikan sendiri. Dan saat dia memakannya, dia mengunyah. Kalau kita makan pasti kita kunyah makanan itu, supaya kita mendapatkan sari-sarinya yang berguna bagi tubuh kita. Maka kita melihat ketika Yehezkiel memakan, mengunyah, mencernanya, dan disitulah dia menikmati manisnya firman Tuhan itu. Nah, seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat 103, betapa manisnya janjimu. Dan bahkan Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-11 di situ dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Nah, jadi firman itu manis jika kita menerima dan menghidupinya. Sebab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya simpulkan firman yang diilhamkan Allah, firman Tuhan yang diberikan kepada kita, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk kita dapat menikmati semua manfaat dari firman itu, tentu firman itu harus menyatu dan menjadi bagian di dalam diri kita. Maka pasti manis karena memberi manfaat yang baik bagi tubuh kita. Yesus sendiri pernah katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Allah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3, di situ dikatakan bahwa manusia hidup dari setiap ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Maka kalau kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua, dia katakan di situ, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bagaimana firman itu, bagaimana Taurat Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu bisa manis kita nikmati, makan. Biar itu menyatu dengan hidup kita, dengan diri kita. Kalau Mazmur 1 katakan, berbahagia orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Bukan sekedar merenung saja, tetapi bagaimana dia menghidupi apa yang dia renungkan. Merenungkan Taurat Tuhan berarti merenungkan ajarannya, merenungkan pribadinya, dan merenungkan perbuatannya yang telah menebus hidup kita dari kebinasaan kekal, sehingga kita diselamatkan. Maka dia katakan makan dan beritakan. Karena itu keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kita jangan simpan buat diri sendiri. Karena perintah makan, pergi dan beritakan adalah juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Meskipun ada tantangan, meskipun ada penolakan mungkin dan bahkan aniaya, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa janji penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau Matius 28 ayat 20 katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kalau firman Tuhan katakan makan, pergi, beritakan, kita harus berbagi. Jangan simpan buat diri sendiri. Tuhan berikan kita jaminan sampai pada kekekalan bersama Sang Firman hidup itu sendiri. Tetapi yang ketiga, firman itu akan terasa pahit jika kita menolak untuk mentaatinya. Jika kita menolak untuk hidup di dalamnya. Kalau kita baca di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Tuhan katakan, dia tahu persis kepada siapa dia mengutus Yehezkiel. Dan dia katakan mereka itu berkepala batu, bertegar hati. Tapi firman Tuhan harus engkau beritakan. Jadi kalau saya melihat firman Tuhan akan terasa pahit jika kita tidak mau hidup di dalamnya. Kita menerima, oh terima saja. Kalau kita melihat perumpamaan penabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, dikatakan ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Semua menerima benih itu. Dan kalau kita melihat yang jatuh di tanah berbatu, dia langsung tumbuh. Tapi ketika panas matahari datang, langsung mati. Yang jatuh di semak duri, ketika ada himpitan, ketika ada persoalan, dia langsung mati, terhimpit.
sehingga tidak mau untuk hidup di dalamnya. Nah, makanya dikatakan firman itu pahit karena dosa yang disingkapkan di situ. Ada penghukuman yang menanti. Tetapi kalau dia mau bertobat, maka tidak akan pahit. Sekalipun mungkin ada proses-proses yang harus kita jalani yang tidak menyenangkan, ujungnya akan terasa manis. Tetapi kalau kita menolak untuk hidup di dalamnya, sekalipun 2 Timotius 3 ayat 16 tadi katakan, firman itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, maka saya katakan firman itu akan pahit bagi yang menolak untuk hidupnya diperbaiki oleh firman Tuhan yang didengar. Firman itu pahit jika kita menjauh dari Tuhan dan berpikir kita mampu. Sehingga Yeremia 17 ayat yang kelima katakan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi ternyata di kota yang disebut rumah roti ini pernah terjadi kelaparan. Nah, dan saat itu Elimelek bersama dengan Naomi istrinya dan kedua putranya, dikatakan mereka meninggalkan rumah roti, mereka meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Akhirnya istri Elimelek, Naomi itu pulang hanya ditemani oleh Rut menantunya. Kalau kita baca di dalam Rut 1 ayat yang ke-20-21, ketika tiba di Bethlehem, Naomi katakan, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut saja aku Mara. Sebab Tuhan telah melakukan yang pahit kepadaku. Dengan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan kosong, dia katakan. Seolah Tuhan yang salah. Dia katakan aku pergi dengan penuh, sekarang aku pulang dengan hampa. Aku tidak punya apa-apa lagi. Firman itu pahit jika kita menjauh dari hadirat Tuhan dan menolak berjalan di dalam anugerahnya. Padahal Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada setiap kita untuk menjangkau kita. Yehezkiel merasa pahit, bukan karena dia tidak mau taat kepada panggilan dan firman Tuhan, tetapi karena bangsa yang dia kasihi menolak untuk mendengarkan pemberitaannya. Yehezkiel sudah melihat ratapan yang dibentangkan Tuhan di hadapannya, keluh kesah dan rintihan. Dan inilah yang akan terjadi ketika bangsa itu tetap menolak untuk berbalik kepada Tuhan. Sehingga kerinduan Yehezkiel bagaimana bangsa itu harus berbalik. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka itu berkepala batu dan bertegar hati, tidak mendengarkan apa yang Yehezkiel beritakan. Sekalipun sudah disampaikan ini dosa, ini peringatan, dan kalau kamu tidak berbalik kepada Tuhan ada konsekuensinya, tapi tetap mereka tidak mau bertobat. Dan itulah yang membuat pahit bagi Yehezkiel. Kita yang telah dipilih dan ditebus oleh darah Yesus juga harus untuk kita dapat terus berjaga-jaga. Sebab banyak godaan daging di sekeliling kita yang mungkin saja akan memikat hati kita untuk menjauh dari Tuhan dan firman-Nya. Karena itu jangan pernah abaikan
firman Tuhan. Jangan pernah menolak apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita akan tetap dapat menikmati manisnya hidup bersama dengan Tuhan. Terimalah firman-Nya, hidup di dalamnya, lakukan perintahnya. Kalau tadi dia katakan dengar dan beritakan. Jadi kita terima firman itu tidak disimpan buat diri kita sendiri, tapi kita berbagi supaya jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita juga akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan terus menerangkan kebenaran itu lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar akan kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan memimpin dan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami dapat terus menikmati firman itu yang manis di dalam hidup kami. Karena kami terus menyatukan firman itu di dalam hidup kami dan hidup di dalamnya, sehingga kehidupan kami pun akan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh memberi untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan boleh berkati, tolong sehingga setiap persembahan kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kelengkapan waktu jemaat selama sepekan. Selasa sampai dengan Sabtu kita akan sama-sama doa pagi, mengundang seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung dan mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Rabu kita akan ada Komsel Pemuda dan Remaja dengan baca gali Alkitab, mengundang seluruh kaula muda untuk bergabung bersama-sama dan kita diberkati oleh Tuhan. Pada hari Kamis kita kembali akan sama-sama baca gali Alkitab bagi seluruh jemaat Tuhan pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bergabung bersama-sama, kita sungguh-sungguh diberkati mempelajari lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari Jumat kita akan ada praise and worship untuk pemuji dan pemusik pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari mengajak untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan kita bergabung bersama-sama dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Pada hari Sabtu untuk youth service pukul 6 sore dapat disaksikan melalui IG Live dan demikian mengundang untuk seluruh kaula muda beribadah secara onsite di tempat ini. Pada hari Minggu, Sunday Service pukul 9, secara onsite demikian online melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Demikian untuk Sunday School KA, Gubdi Pluit mengundang untuk adik-adik yang ada di rumah,
Mari kita bergabung bersama-sama untuk kita beribadah jam 9 pagi melalui YouTube channel Gubdi Fluid. Kembali mengingatkan Panitia Natal 2021 bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang rindu mengambil bagian dalam janji iman, bisa menghubungi Panitia Natal 2021, dan demikian yang mau melakukan cicilan janji iman segera bisa menghubungi Panitia Natal yang sudah ditentukan. Demikian untuk brosur Natal yang akan dialokasikan membantu Gubdi Tangerang. Mari kita turut berkontribusi dan terus kita menjadi saluran berkat. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita sekarang sebelum kita berpisah, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.